Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sani Mafirah, peserta Latsar Angkatan 3 penyelenggara Bapekom 1 Medan tahun 2025. Unit kerja saya Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh. Hari ini saya akan memaparkan tentang potensi, hambatan, dan solusi di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh dalam upaya membangun budaya berakhlak yang saya rangkum dalam tugas Latsar Agenda 2 dengan tema Breaking the Limitation and Personalizing. Adapun nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di sini saya berusaha responsif dan ramah menjawab pertanyaan masyarakat, khususnya mahasiswa seputar TUSI BJKW 1 Banda Aceh. Dikarenakan lokasi kantor kita berada di lingkungan Universitas Syekh Kuala, maka kita sering mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa sekitar. Nah, potensi yang saya temukan yaitu harusnya masyarakat dapat lebih mengenal tugas dan fungsi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 1 Banda Aceh ini melalui konten-konten yang positif. Namun, hambatan yang saya temui yaitu ternyata di BJKW 1 Banda Aceh ini belum adanya pegawai dengan jabatan Pranata Humas. Sehingga adapun solusi yang bisa ditawarkan yaitu membuka formasi untuk Pranata Humas atau melatih pegawai lainnya untuk mengelola sosmed BJKW 1 Banda Aceh dengan lebih baik lagi. Nilai yang kedua yaitu adaptif. Saya berusaha beradaptasi dengan ritme kerja yang baru serta mempelajari aplikasi keuangan seperti Sakti karena kebetulan jabatan saya itu analis pengelola keuangan APBN. Nah, potensi yang saya dapatkan yaitu menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi keuangan. Adapun hambatan yang saya hadapi yaitu kurangnya waktu bagi senior saya untuk mengajari saya secara langsung. Nah, solusi yang saya temukan yaitu belajar mandiri melalui e-learning yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan belajar secara otodidak. Kita lanjut ke nilai berakhlak selanjutnya yaitu akuntabel. Di sini saya berusaha menggunakan barang milik negara sesuai dengan kebutuhan serta melakukan penginputan rekapan setiap kegiatan ke Excel yang disediakan. Nah, potensinya itu harusnya tanggung jawab penggunaan BMN ini menjadi lebih terjaga lagi. Kemudian pekerjaan administrasi terkait penginputan data tersebut harusnya bisa lebih dipermudah dan efisien. Nah, adapun hambatan yang saya temui yaitu adanya beberapa barang BMN yang sudah rusak dan sudah tua. Nah, penggunaan BMN yang sudah tua ini ternyata sangat boros listrik. Kemudian untuk rekapan data ternyata belum adanya format rumus Excel yang bagus, yang baik. Jadi masih formatnya itu masih manual. Solusi yang saya tawarkan yaitu memperbaiki atau mengadakan BMN yang baru sehingga barang-barang baru ini bisa lebih hemat listrik sehingga penggunaannya lebih efisien. Kemudian membuat format rumus Excel khusus sehingga penginputan datanya itu menjadi lebih baik dan terkendali. Kita lanjut ke nilai berakhlak yang selanjutnya yaitu ada kompeten dan kolaboratif. Di sini saya mengikuti kunjungan ke Biro Administrasi Pengembangan Setda Aceh terkait pengawasan OPD. Nah, dari sini saya bisa mengambil dua nilai, yaitu kompeten karena ini meningkatkan pengetahuan CPNS terkait pengawasan OPD, serta kolaboratif karena adanya kerjasama antara BJKW 1 Banda Aceh dengan pemerintah daerah. Potensi yang saya temukan, kunjungan pembelajaran ini dapat lebih maksimal dan memberikan ilmu tambahan. Namun sayangnya, keterbatasan waktu itu menjadi hambatan. Jadi kita cuma disediakan beberapa jam saja. Solusinya harusnya diadakan kunjungan tambahan untuk membahas lebih lanjut perkembangan dari pengawasan OPD yang telah dilakukan.
Kemudian ada nilai harmonis dan loyal. Di sini saya bekerja sama dengan rekan-rekan kerja saya dalam mengerjakan rekapan keuangan kegiatan, sertifikasi, dan vokasi. Itu kami kerjakan sampai jam 8 malam. Nah, potensi yang saya temukan, hal ini itu dapat meningkatkan kerjasama tim. Kita jadi semakin harmonis karena adanya gotong royong dan saling membantu. Tugasnya itu harusnya bisa diselesaikan lebih tepat waktu lagi, jadi tidak perlu lembur seharusnya. Kemudian meningkatkan kompetensi administrasi keuangan. Nah, hambatan yang ditemukannya itu kelelahan fisik dan mental, resiko kesalahan input data, dan kurangnya fasilitas pendukung. Nah, solusi yang ditawarkan, disediakannya dukungan kerja lembur, manajemen waktu yang lebih efektif lagi, sehingga tidak ada pekerjaan yang menumpuk di akhir waktu. Tapi hal ini menunjukkan keloyalan pegawai terhadap instansi, karena yang penting kerjaannya selesai walaupun sudah melebihi batas waktu kerja. Baiklah, sebelum saya mengakhiri paparan saya, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Air mengalir jernih ke muara, menghidupi sawah dan juga rawa. Sekian paparan yang saya bawa, semoga berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.